Al-Fatihah binatil qabul wa tammi kulli sulin wa ma'mul. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah apa yang menjadi permasalahan hidup kita segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan keluarga kita zahiran wa batilan, diberikan rezeki yang halal berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dengan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah sampai masalah tentang sunnah-sunnah salat. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah salat itu sudah dijelaskan mengenai rukun-rukun sholat. Ketika sholat ada rukun sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika melaksanakan sholat, ada juga sunnah ketika setelah selesai melaksanakan ibadah sholat. Kalau rukun-rukun sholat sudah dilewati, sudah selesai, yang jumlahnya kalau dalam kitab Fathul Qorib ini berjumlah 18 rukun sholat sudah saya sampaikan. Kemudian sunnah-sunnah sholat, sunnah sebelum sholat juga sudah disampaikan, yaitu azan dan iqamah sebelum melaksanakan ibadah sholat. Kemudian sunnah ketika melaksanakan sholat itu sudah saya sampaikan dibagi menjadi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Jadi ketika melaksanakan sholat di situ ada sunnah ab'ad sholat dan ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya sunnah ini apabila ditinggalkan ketika sholat maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Contoh seperti qunut di dalam sholat subuh itu juga termasuk sunnah ab'ad. Artinya kalau kita lupa tidak kunut sebelum kita salam, sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi. Termasuk sunnah ab'ad sholat adalah kunut di dalam sholat witir pada rakaat terakhir di separuh akhir bulan suci Ramadan. Itu sunnah. Seperti kita pas sudah melewati separuh akhir, biasanya kita melaksanakan witir pada rakaat akhir, itu sunnah, yaitu melaksanakan kunut. Apabila lupa maka sebelum sholat disunahkan untuk yaitu sujud sahwi. Nah, pada pagi hari ini kita belajar bersama mengenai sunnah hayat. Sunnah hayat sholat itu adalah sunnah yang apabila kita tinggalkan maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, ini bedanya sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Nah, berapa jumlah sunnah hayat di dalam sholat? Di dalam kitab Fathul Qorib ini nanti dijelaskan. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina wa ala ahlina wa salamina min barakatihi fid darin amin. Wa hayatuha ay sholatu, yaitu sunnah-sunnah hayatnya sholat. Wa arada biha bi hayatiha ma laisa ruknan. Yang dimaksud dengan sunnah hayat sholat, yang dimaksud dengan hayat sholat, sunnah hayat sholat adalah sesuatu yang bukan merupakan rukun fiha di dalam sholat. Jadi sunnah hayat ini bukan termasuk rukun sholat. Berarti apabila kita tinggalkan kita tidak dapat pahala, dikerjakan mendapat pahala. Ditinggalkan tidak sujud sahwi dan tidak membatalkan sholat. Itu sunnah hayat. Apabila dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak disunahkan sujud sahwi dan tidak yaitu membatalkan sholat, karena sunnah hayat ini bukan merupakan rukun sholat. Nah, wala ba'don
yujbaru bisujudi sahwi, dan bukan merupakan suatu sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan maka disunahkan sujud sahwi. Jadi sunnah hayat ini bukan rukun sholat, bukan sunnah ab'ad, bukan rukun sholat dan bukan yaitu sunnah ab'ad yang apabila ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Jadi kita di sini mengetahui bahwa di dalam sholat itu ada rukun sholat, ada sunnahnya sholat. Sunnahnya sholat itu ada sunnah yang ab'ad, yaitu apabila dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Dan sunnah hayat sholat, sunnah hayat itu apabila dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan tidak disunahkan sujud sahwi dan tidak membatalkan sholat, karena sunnah hayat sholat ini bukan merupakan yaitu rukun sholat. Ada berapa jumlah sunnah hayat sholat? Jumlah sunnah hayat di dalam sholat ketika melaksanakan ibadah sholat itu di dalam sholat kita itu jumlahnya sunnah hayat berjumlah khamsata asyar khoslatan, yaitu ada 15. Nah, jadi sunnah hayat di dalam sholat itu jumlahnya ada 15. Apa saja? Di sini diterangkan. Pertama, yaitu raf'ul yadaini, yaitu mengangkat kedua tangan ingda takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram ila hadwi mangkibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Ya, di sini kalau takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat yang qauli, membaca Allahu Akbar pertama dalam sholat itu termasuk rukun qauli yang bersifat ucapan. Jadi kalau sholat baca takbirnya di dalam hati ya sholatnya tidak sah, karena harus diucapkan karena takbiratul ihram itu adalah rukun qauli yang bersifat diucapkan, harus ada suaranya. Nah, bacaan takbiratul ihram itu adalah rukun qauli, rukun sholat yang bersifat qauli. Nah, kemudian mengangkat kedua tangannya itulah termasuk bagian dari sunnah hayat. Jadi ketika kita takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan itu hukumnya adalah sunnah, tergolong sunnah hayat. Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan sunnah hayat di dalam sholat, yang pertama yaitu ketika kita sholat kita mengangkat kedua tangan kita, diangkat Allahu Akbar. Nah, jadi kalau laki-laki mengangkat kedua tangan itu renggang, beda dengan perempuan. Kalau perempuan rapat, nah, nggak kelihatan ketiaknya kalau perempuan, karena jagain Allahu Akbar. Kalau laki-laki tangannya itu rapat sejajar dengan hadwi mangkibai, yaitu dua pundaknya. Jadi jari-jarinya itu sejajar dengan telinga. Kalau kita tempelkan ini jempol ini telinga centil-centil telinga niki, kalau yang jarinya ini di atas, nah gini kalau ditempelkan. Jadi sejajar Allahu Akbar. Ya, paling besar pahalanya ketika Allahu Akbar. Nah, kita masih posisi mengangkat tangan baru diturunkan. Nah, pahalanya lebih sedikit lagi Allahu Akbar. Nah, barnya pas sedekap. Nah, itu di bawahnya keutamaannya. Allahu Akbar baru diturunkan, itu yang paling afdol. Ya, jadi tangannya sejajar, nggak seperti unyil Allahu Akbar. Nah, ini berarti tidak mendapatkan sunnah hayat. Nah, takbir kok koyok narik tenaga dalam Allahu Akbar. Nah, ini tidak sesuai dengan aturan. Kan ada takbir, ada yang diputar-putar Allahu Akbar.
Nah, ini tidak sesuai sunnah. Sunnah hayat itu yaitu mengangkat kedua tangan hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak, laki-laki direnggangkan, yaitu sekiranya kelihatan ketiak, sejajar jari-jarinya dengan telinga. Allah, ini jari-jarinya rapat. Allahu Akbar, barusan diturunkan. Nah, sunnah hayat. Kalau perempuan itu rapat, Allahu Akbar. Nah, enggak seperti laki-laki, enggak dibuka ketiaknya, enggak. Kalau perempuan rapat. Itu yang pertama. Nah, jadi marilah kita amalkan sunnah-sunnah ini untuk tambahan kita, yaitu apabila sholat kita masih ada kurangnya, itu ditambahi dengan melaksanakan sunnah-sunnah. Ini ada pahalanya. Kelak di yaumil qiyamah kita akan melihat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.